Alhamdulillah, Alhamdulillah kita sudah sampai di pekan ke-17 ya. Oke, dan Afwan, saya mohon maaf karena murojaah dan tadribat untuk pekan keberapa nih? Pekan ke-7 sampai pekan ke-12 itu belum ada ya. Jadi kita bagi ini. Jadi untuk yang hari ini adalah murojaah yang pertama dari 13 sampai 16. Adapun insya Allah pekan depan murojaah dari pekan 6, yaitu berdasarkan jenis, kemudian isim berdasarkan jumlah, kemudian isim domir, isim isyarat, dan isim mausul dari 6 ke 12 ya. Insya Allah pekan depan. Jadi murojaahnya itu kita 2 kali. Ya, nantilah kalau sudah selesai semua isim, masih ada sebenarnya pembahasannya, barulah kita murojaah ammah. Jadi mengulang dari awal. Ya, kalau ini untuk dari istifham saja dulu. Jadi saya ambil dulu yang bagan-bagannya saja biasanya di slide kedua, kemudian saya jelaskan sedikit. Nah, sebentar kita paling banyak latihan karena adalah murojaah pelajaran sebelumnya atau materi sebelumnya. Seperti ini murojaah dan tadribat wa tadribat. Apa artinya murojaah? Pengulangan, dan tadribat itu latihan-latihan. Yaitu pekan 13 sampai 16 yang masuk istifham, kata tanya, syarat. Nah, ini bahasa Indonesia syarat, nazar, kata keterangan ada dua, ada makan, tempat, dan ada waktu, zaman, kemudian al-adat ya, bilangan yang pekan kemarin kita pelajari. Oke. Next berikutnya, saya tidak terlalu panjangkan. Oke. Ismul istifham atau adawatul istifham itu ada dua ya. Nah, perangkat istifham itu ada dua. Yang pertama adalah isimnya, dan yang kedua nanti hurufnya. Adapun yang paling banyak adalah ismul istifham, katanya. Jadi perangkat yang paling banyak di pertanyaan adalah isim. Nah, contohnya man, siapa? Mudah-mudahan masih diingat. Man, siapa? Nah, untuk yang berakal, contohnya man anta, man huwa, man nasar, man Fatima, dan seterusnya. Kemudian, ma itu untuk yang artinya apa? Untuk benda mati. Contohnya, ma hada, apa ini, apa itu, dan seterusnya. Tidak boleh bilang ma huwa. Nah, apa dia? Tidak mungkin. Jadi, man huwa. Gitu ya. Jadi perbedaan man dengan man. Kemudian, aina di mana? Oke, aina di mana? Ini harus diingat ya, karena sebentar kita pengulangan. Aina di mana, kemudian kaifa, bagaimana, contohnya biasa, aina anta, kaifa haluka, atau kaifa anta, tidak masalah. Ya, di mana kamu, aina anta. Kalau perempuan, aina anti. Bagaimana keadaanmu sekarang? Nah, kaifa anta. Atau biasanya yang sering kita bilang, kaifa haluka, kaifa haluki. Oke, kemudian mata, panjang taknya ya, kapan? Nah, kemudian kam berapa, kemudian ayu yang mana. Jadi man, ma, aina, kaifa, mata, kam, ayu. Ini yang paling banyak dipakai sehari-hari. Sebenarnya kan ada banyak. Nanti dilihat di slide berikutnya. Maksudnya di slide yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi yang saya masukkan soalnya ya seputar ini saja. Tidak akan saya ambil yang banyak sekali. Oke, kemudian next berikutnya. Jadi mungkin 30 menit saja ini ya. Nah, pengulangan. Ini latihannya 1 jam kurang lebih insya Allah. Oke, yang kedua adalah huruf tanya. Jadi perangkat kedua dari pertanyaan adalah adanya isim. Yang kedua adalah harful istifham. Harful istifham cuma dua, yaitu hal dengan a. Ya, apakah yang artinya sama? Apakah hal dengan a? Jadi kalau kita dapatkan contohnya antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, nah, itu dalam soal waqiah, nah, itu apakah? Hal tadhabun, aina tadhabun, dan seterusnya ya. Jadi hal, apakah, a, apakah. Jadi kalau nanti ditanya, apakah Anda suka? Nah, berarti pakai hal atau a. Apakah Anda suka kopi atau teh? Hal anta tuhibbu al-qahwata aw syaya? Gitu ya. Apakah Anda suka buku atau buku catatan? Al tuhibbu al-kitaba awil kurrasata? Jadi pilihannya biasanya hal dengan a ini biasanya pilihannya biasanya atau paling umum paling banyak menanyakan tentang pilihan atau pertanyaan yang menjawab persetujuan atau tidak menyetujui. Contohnya ya dengan tidak, naam atau la. Ya, dalam bahasa Arab itu naam ya, la itu tidak. Contohnya hal anta mudarrisun, apakah Anda seorang dosen? La, ana talibun. Tidak, saya seorang mahasiswa.
Nah, hal anta mudarrisun? Naam, nah mudarrisun. Apakah Anda seorang dosen? Ya, saya seorang dosen. Jadi seperti bahasa Indonesia, hanya ini dalam bentuk kata Arab. Dan ingat, huruf hal atau dalam bahasa Indonesia apakah ini masuk dalam huruf istifham. Adapun selainnya semuanya masuk isim, kata benda ya. Nah, karena masih ingat pembelajaran kita bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga ya, atau kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ismun, kata benda. Yang kedua fi'lun, kata kerja. Dan yang terakhir adalah harfun atau huruf. Nah, sedangkan di pertanyaan itu atau perangkat pertanyaan ada dua ya. Saya ulang-ulang terus karena ini murojaah. Yang pertama isim, yang kedua huruf. Huruf itu cuma dua, hal dengan a. Selainnya itu berarti isim. Karena perangkat syarat dan ada juga namanya jawabus syarat. Next berikutnya. Oke. Oke, berikutnya ya. Oke, sekarang kita masuk ismu syarat. Oke, ada waktu syarat, perangkat syarat ini ada banyak, hampir perangkat syarat yang ini. Oke. Ada waktu syarat hampir sama dengan pertanyaan tadi. Hanya dia di sini biasanya ditambahkan pun, PUN ya. Contohnya man. Man kalau dipertanyakan siapa atau siapakah? Contohnya man anta, siapakah Anda? Man anti. Siapakah Anda perempuan ya? Sedangkan kalau di ada waktu syarat atau ismu syarat itu man diartikan barang siapa atau siapapun. Contohnya man jada wajada. Ya kan barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan hasil dari kesungguhan tersebut. Atau siapapun yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan hasilnya. Oke. Kemudian ma tadi di ismul istifham artinya apa? Contohnya mahada apa ini? Nah, kalau di sini nah, dia artinya apapun, tambahkan saja pun, ya kan? Apapun. Contohnya mata akul akul. Apapun yang kamu makan, saya makan. Kan? Kemudian mahma meskipun atau juga bisa juga diartikan apapun bisa. Kemudian kaifama tadi kaifa bagaimana? Nah, kalau di sini kaifama bagaimanapun. Kemudian aina tadi di manakah? Nah, kalau pertanyaan itu, kalau ismu syarat itu dimanapun. Contohnya, aina tadhhab azhab. Dimanapun kamu pergi, saya pergi. Gitu ya. Kemudian mata. Mata kapan? Nah, kalau di sini kapanpun. Nah, mata kapan? Ketika dia jadi syarat, jadi tambahkan pun saja. Kapanpun. Dan ini ya, pastilah kita paham maknanya ya. Kapan di pertanyaan dan kapan syarat. Oke. Saya bacakan ya. Man barang siapa, ma apapun, mahma meskipun atau dalam kurung apapun, kaifama bagaimanapun, anna kemanapun, banyak ini artinya juga, aina dimanapun, haitsuma dimanapun juga, mata kapanpun, ayyana kapanpun, ayu apapun, tadi ayu apa? Ta? Kemudian ini apapun, in jika, nah ini in jika, kemudian izma kalau, kullama setiap kali, lama ketika, iza apabila, adapun amma, laula dan lauma seandainya. Oke, ya. Jadi ada waktu syarat ini apa namanya? Banyak ya. Tapi kita ambil sebentar saja contohnya yang man, paling man, ma, kemudian mata, yang sesuai tadi mata, kemudian inka dan seterusnya. Berikutnya ismu dzarf. Nah, ini yang paling banyak ya. Kalau man itu jarang dipakai, mohon maaf. Kalau ismu syar itu jarang dipakai sehari-hari. Jarang dipakai sehari-hari karena ismu syar itu biasanya dia kayak pepatah. Nah, kayak pepatah. Jadi jarang dipakai. Nah, berbeda kalau pertanyaan itu sering dipakai dan ismu dzarf juga sering dipakai. Nah, dzarf di sini ada dua ya. Ada namanya dzarful makan dan ada namanya dzarful zaman. Dzarf pun artinya keterangan. Makan artinya tempat, berarti keterangan tempat. Zaman artinya waktu, berarti zarful keterangan zaman. Zarful zaman, keterangan waktu. Oke, zarful makan kita ke kanan dulu. Nah, ini murojaah ya. Baina di antara. Oke, kemudian fauqa di atas, tidak nempel ya. Kemudian tahta di bawah. Nah, jadi fauqa lawannya tahta, di atas lawannya di bawah. Kemudian amama. Amama di depan. Waro'a di belakang. Jadi berlawanan. Kemudian syarqa ini arah mata angin. Syarqa timur, lawannya gharba, barat.
Kemudian syamala utara, lawannya januba selatan. Ada kata yang lain? Ada. Kan kita sudah pelajari. Tapi insya Allah yang masuk ya seputar ini saja. Bentar contoh-contoh atau dan latihan-latihan. Oke, kemudian zarfuz zaman al-yauma. Al-yauma hari ini, lailan malam, naharon siang. Ini bisa juga diartikan ya malam hari, siang hari. Jadi sesuai menyesuaikan saja konteksnya. Pada malam hari, apa bahasa Arabnya? Lailan. Walaupun tiga kata, tapi dalam bahasa Arabnya dia satu kata. Lailan itu bisa diartikan malam, satu kata, bisa dua kata malam hari, bisa juga tiga kata pada malam hari. Ya, pada malam hari. Berarti naharon pada siang hari bisa. Kemudian sobahan sama begitu ya pada pagi hari, dan seterusnya. Sobahan lawannya masaan sore hari. Kemudian amsi kemarin lawannya godan besok. Oke, amsi kemarin, godan besok. Kemudian kobla lawannya ba'da. Kobla sebelum, lawannya ba'da sesudah. Oke, jadi inilah kata keterangan yang biasanya atau sering kita pakai sehari-hari ya. Atau orang ya biasa juga kita pakai sehari-hari ya bisa saja kita pakai dalam bahasa untuk bercakap ya, lailan wa nahar. Kapan datang? Sobahan pada pagi hari. Ya, lailan pada malam hari. Kapan datang? Amsi, besok kan bisa begitu kan. Jadi berhubungan dengan pertanyaan tadi. Hmm. Kemudian next berikutnya tidak terlalu panjangkan, kemudian diingat. Nah, sekarang yang terakhir ya ismul adat. Nah, ismul adat yang terakhir ini mungkin masih fresh ya. Nah, karena pekan lalu kita pelajari. Insyaallah. Oke. Ismul adat. Nah, di sini ada yang muzakkar dan ada yang muannas, tapi kita fokusnya yang di muzakkar ya. Fokusnya yang di muzakkar. Oke. Saya bacakan yang muzakkar sebelah kanan, wahid. Nah, saya matikan saja ya. Wahid, isnan, ada juga isnain. Nah, kemarin ada pertanyaan, kenapa bukan isnain? Kalau wahid dengan isnain, maka itu wahid itu artinya satu, isnain itu artinya senin. Kenapa? Ini dalam konteks pembuatan kalimat ya, kedudukannya dalam kalimat. Kalau dia isnan itu dalam keadaan marfu, dalam keadaan subjek, pelaku. Kalau isnain itu kedudukannya ada dua, apakah jadi objek, korban, atau masuk huruf jar. Contohnya masuk huruf jar, fisnain. Fisnain, pada dua. Ya, contohnya fi kita bisnain pada dua buku. Nah, itu tidak boleh bilang fi kita bisnani. Nah, berbeda kalau isnani. Nah, contohnya kitaban isnani. Nah, itu dalam bentuk subjek pelaku. Kitaban isnani. Jadi ini perbedaannya ya. Jadi isnani itu dalam keadaan subjek, isnani itu objek atau masuk huruf jar. Maka ketika kita menghafalkan, kan kita menghafalkannya dalam bentuk subjek semua, wahidun. Kalau isna ini berarti wahidan dong, jadi berubah. Jadi gara-gara isnain berubah sebenarnya wahidan atau wahidin. Salah satan atau salah satin. Tapi kalau kita menghafalnya dari kata wahidun domatain, maka temannya adalah isnan. Kata subjek. Oke, karena sudah terjawab. Kemudian salah satun. Nah, dimatikan salasa. Arba'atun. Arba'a. Khamsatun. Khamsa. Sittatun. Sitta. Sab'atun. Sab'a. Tamaniyatun. Tamaniya. Tis'atun. Tis'a. Asyaratun. Asyarah. Jadi kalau kita mau mempercepat, dimatikan wahid, isnan, salasa, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, tamaniya, tis'ah, asyara. Itu ya. Oke, bagaimana kalau muannas? Ini baca saja ya. Wahidatun, isnatani, salatun, arbaun, khamsun, sittun, sab'un, tamaniyun, tis'un, asyrun. Dan ini jarang dihafal ya. Jarang dihafal. Digunakan, iya digunakan. Ada penggunaannya dalam Al-Quran, dalam apa namanya literatur bahasa Arab, dalam hadis juga ada. Hanya ya, itu harus kita pahami bahwasanya dalam bahasa Arab itu dibagi. Ada yang muzakkar dan ada yang muannas. Supaya kita lebih paham. Karena bahasa Arab itu detail ya, detail sekali. Laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Nah, ada juga yang namanya samai kan, yang kita anggap laki-laki ya ternyata perempuan. Jenis katanya maksudnya ya, jenis katanya. Contohnya tangan, yadun. Nah itu kan apa namanya muannas. Ini kita sudah pelajari. Kenapa? Karena berpasangan. Ya. Jadi ini secara garis besar. Jadi 1 sampai 10 saja. Karena saya sudah sampaikan di pekan kemarin kan 11 dan sampai seterusnya itu susah. Oke, dan ingat juga mi'ah. Mi'ah itu 100, alfun itu 1000. Nah, mi'ah kan mudah. Mi'ah itu biasa nama perempuan. Mi'ah itu artinya 100. Kemudian alfi atau ulfa itu artinya 1000 atau lemah lembut ya. Tapi di sini alfun. Jadi kalau dua alfa ini 2000.
sampai situ saja. Tidak sampai jutaan dan lain sebagainya. Oke. Kemudian, nah ini ya. Next berikutnya, kalau tadi kata bilangan yang biasa, next berikutnya al-adat at-tartibiyah ya. Nah, jadi bilangan bertingkat. Seperti pertama, kedua, ketiga, keempat itu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan lagi muzakkar dan muannas. Contoh ya, kalau dia pertama anak al-awwal berarti al-awwal atau al-wahidu. Kemudian kedua as-tsani, as-salisu, ar-rabi'u, al-khamisu, as-sadisu, as-sabi'u, as-tsamin. Contohnya semester berapa sekarang? Nah, semester itu dalam bahasa Arab dia jenis katanya muzakkar ya, al-mustawa. Jadi semester 3 al-mustawa salis. Nah, semester ketiga ya. Nah, atau al-faslu salis. Bisa juga pakai al-faslu semester 3 ya, atau kelas 3 boleh juga. Oke, kemudian kalau di, saya bacakan dari awal al-awwal atau al-wahid, as-tsani, as-tsalits, ar-rabi, al-khamis, as-sadis dimatikan saja ya, as-sabi, as-tsamin, at-tasi, al-ashir. Nah, ini kita harus hafalkan ya, laki-laki dan perempuan. Beda kalau tadi di bilangan biasa. Kalau ini yang bertingkat kita harus tahu mana muzakkar, mana muannas. Atau yang paling kita sering bilang kan dalam bulan Hijriah ya atau bulan Islam. Ada namanya Rabiul Awal, ada namanya Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Ada namanya Jumada Al-Ula, ada Jumada Ats-Tsaniyah. Jumada kedua atau Jumada Al-Akhirah. Nah, itu dalam bahasa Arab itu. Jadi ada Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumada Al-Ula, Jumada Ats-Tsaniyah. Karena sama-sama muannas. Oke, bagaimana kalau tiga? Nah, contohnya pada jam ya. Contohnya jam satu. Jam itu dalam jenis katanya adalah muannas. Makanya dia pakai bilangan bertingkatnya muannas. Bahasa Arabnya jam itu as-sa'atu. Jadi kalau kita bilang jam satu as-sa'atul wahidatu. Bukan as-sa'atul ula ya. Jadi penggunaannya ada penggunaan khusus untuk jam. As-sa'atul wahidatu. Jadi kita tambahkan tadi zorof. As-sa'atul wahidatu lailan. Berarti jam satu malam. As-sa'atul wahidatu naharon. Berarti jam satu siang. Ya kan gitu. Kemudian as-saniyatu. Berarti jam 2 as-sa'atu as-saniyatu sobahan. Iya. Lailan. Nah, kemudian as-sa'atu as-saniyatu naharon. Ya. Ya, jadi as-sa'atul wahidatu as-sa'atu as-saniyatu as-sa'atu as-salisatu dan seterusnya sampai al-ashiratu. Adapun jam 11 bagaimana? As-sa'atu al-hadiyata asyrata. Oke. Ya. Jadi as-sa'atul wahidatu ya, tidak boleh memakai as-sa'atul ula. Jadi ini khusus. Jadi kalau bilang jam satu malam as-sa'atul wahidah. Kenapa tidak boleh as-sa'atul ula? Bukan aneh sih, karena orang Arab jarang memakai kata al-ula pada jam. Berbeda kalau yang selain jam. Tidak tahu kenapa. Ya, tidak tahu kenapa bisa tidak pakai as-sa'atul ula. Tapi dipakainya as-sa'atul wahidah. Nah, tapi kalau yang lainnya contohnya al-bintul ula, nah, putri pertama, itu pakai al-bintul ula, tidak al-bintul wahidah. Jadi ada penggunaannya dan ingat kita belajar bahasa Arab menyesuaikan orang Arab, bukan menyesuaikan perasaan dan akal kita sebagai orang Indonesia. Karena kalau menyesuaikan akal dan perasaan kita ya maka tidak usah belajar bahasa Arab. Kita ubah saja bahasa Indonesia jadi bahasa Arab. Contohnya meja, mejayun, nah, buku, bukuyun, nah, bisa saja. Nah, tapi kan bahasa ini kan sudah ada. Nah, bahasanya orang. Sama ketika kita belajar bahasa Inggris kan, nah, begitu juga kita menyesuaikan orang Inggris, bukan menyesuaikan akal dan perasaan kita sebagai orang Indonesia. Contohnya Facebook kan dibaca Facebook. Nah, tulisannya Facebook kan tidak mungkin kita baca Facebook. Kan itu. Jadi menyesuaikan dimanapun kita belajar bahasa akan menyesuaikan dari mana asal bahasa tersebut. Itu saja intinya. Nah, jadi tidak boleh sesuai dengan akal dan perasaan kita sebagai orang Indonesia. Walaupun di bahasa Indonesia banyak bahasa Arab. Nah, walaupun banyak bahasa Arab, ada yang sesuai maknanya, paling banyak yang tidak sesuai dengan maknanya, ya, melenceng dari maknanya. Nah, tapi tidak masalah, karena Indonesia kan mayoritas Muslim. Oke, sekarang itu ada latihannya. Nah, yang kemarin ya, sebelum hapus, ini latihannya. Ini yang wajib dihafal. Mudah-mudahan sudah dihafal. Sebentar ya. Jadi sebentar ada latihan apa namanya nomor telepon. Jadi saya sudah tulis nomor telepon, kemudian nomor token listrik. Nah, silakan disebutkan. Ingat ya, nol itu sifar. Nah, masih ingat? Nol itu sifar. Oke. Oke, iya itu ya. Kalau bisa saya sarankan untuk moderator bisa mungkin dipilih
nanti ya, ketika untuk menjawab, contohnya nomor satu bagian A, nah, disebut namanya. Nah, siapa yang bisa jawab? Nah, salah, benar salah tidak masalah. Kita belajar, namanya murojaah. Masih ada 3 menit ya sebelum kita mulai. Jadi benar atau salah tidak masalah. Yang penting kita mau dulu untuk berbicara. Karena begini, bahasa itu harus diungkapkan. Tidak boleh didiamkan. Kalau didiamkan akan tidak berjalan bahasa tersebut. Ya, jadi bahasa itu harus diungkapkan, harus diajari, harus diucapkan. Kalau tidak pernah diucapkan, ya akan ilmunya itu cuma akan menghilang. Hari ini belajar, besok hilang lagi. Kenapa? Karena tidak ada ucapan. Tapi kalau kita ingat, insya Allah kemudian diucapkan, itu insya Allah akan diingat terus menerus insya Allah. Apalagi kalau kita sering bercakap sehari-hari pakai bahasa Arab ya. Oke, kalau dalam pesantren, ini pengalaman di pesantren, sebagai alumni pesantren dan mengajar di pesantren, caranya anak-anak itu adalah mereka membiasakan, tidak apa-apa salah. Contohnya bahasa Indonesia digabung dengan bahasa Arab, atau bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Intinya mereka berbahasa dulu. Itu kan di pesantren begitu. Keunggulannya adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi mereka ada 1 hari untuk bahasa Inggris, atau 1 pekan bahasa Inggris, 1 pekannya ke depan itu bahasa Arab, atau 1 bulan bahasa Arab, 1 bulan bahasa, tergantung dari bagian bahasanya di pesantren itu. Jadi supaya jalan bahasa asing itu, ya. Nah, kalau bisa juga kita begini, contohnya berapa nomornya, berapa nomor HP kita, 0811, berarti apa? Sifar, samanya, wahid, wahid, kayak begitu saja. Nah, berapa nomor platnya, mobilnya, nah, itu kan begitu, bisa ya. Jadi ada nanti contoh-contoh soal ya. Jadi mudah-mudahan semuanya yang hadir pada hari ini, hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, semuanya bercakap ya, atau mengucapkan. Tidak masalah, tidak usah malu-malu. Karena tidak ada kata, masih ingat? Nah ini nasihat, tidak ada kata TTM ya. Nah TTM itu apa? Kata tua, kita belajar, kemudian terlambat, dan malu. Nah, hilangkan itu dari kamus kita. Nah, tidak ada kata tua, T, kemudian terlambat. Nah, saya terlambat misalnya masuk di pekan ke-16 sebelumnya, enggak. Kalau masih diingat, Alhamdulillah. Kemudian malu. Nah, ini paling banyak adalah malu. Nah, malu berbicara, akhirnya ya ilmunya sebatas di situ saja, tidak mampu mengucapkan. Ya, jadi saya harap semua hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat semuanya berinteraksi. Nah, kita saling berkomunikasi. Tidak masalah, enggak usah ditampilkan wajahnya, enggak masalah. Yang penting suaranya saja. Mampu mengucapkan lafaznya baik dan benar. Lafaznya baik dan benar. Sebentar juga ada penerjemahan, ada juga memasukkan kata seperti biasa latihan-latihannya. Oke. Jadi muzakkar, nah semangat, yang penting berani ya. Bil hamasa ya, hamasa itu semangat. Harus kita semangat. Karena di pagi hari ini ya kita harus semangat, apalagi hari libur ya. Insya Allah. Ahad ceria dengan belajar bahasa Arab. Oke. Ya. Wahid, isnan, salasa, arba, khamsa, sitta, sab'a, tamania, tis'a, asyar. Oke, sekarang 6.30. Saya sampaikan urutannya. Yang pertama itu sesuai dengan urutan tadi. Yang pertama ismul istifham, kemudian ismul dzarf, ismul syart, ismul istifham. Ismul istifham itu ismul dzarf, ismul syart. Ismul syart itu saya sedikitkan saja. Nah, kemudian ismul dzarf, dzarf itu banyak karena yang sering dipakai. Kemudian ismul adat juga sering dipakai. Oke. Karena bilangan kan, contoh kita mau bilang berapa rumah tak? 2. Apa bahasa Arabnya? Nah, ini untuk yang muzakkar. Coba next berikutnya. Ini yang muannas. Nah, yang muannas ini tidak wajib tapi lebih bagus kalau kita hafal juga, ya. Lebih bagus kita hafal juga. Oke, kira cukup pembukaan dari murojaah. Mudah-mudahan masih diingat semuanya. Sudah ya? Oke, kita mulai. Bismillah. Latihan pertama. Nah, ini tentang adawatul istifham. Ya, semangat ya. Jadi moderator yang memilih siapa kira-kira. Ingat, jangan ada TTM. Tua, terlambat, dan malu. Kata malu dalam kamus kita untuk belajar agama. Karena tujuan kita belajar bahasa Arab salah satunya adalah memahami Al-Quran. Memahami agama secara menyeluruh ya. Yang pastinya Al-Quran dan hadis. Oke. Di sini latihan-latihannya bisa diperbesar. Bisa diperbesar mungkin ya. Oke, karena ini gambar saya ambil dari ya. Oke. Itu ikhtar adawatil istifham minal kalimatil atiyah. Ini mudah saja. Mohon maaf ya, ini kalau anak SD mungkin bisa ya kalau belajar ini. Bisa, insya Allah. Ini kan dasar sekali. Kita kan belajar bahasa Arab dasar, ya, bukan bahasa Arab yang menengah atau atas. Oke.
pilihlah adawatul istifham, perangkat istifham, kata tanya, nah, dari apa nih? Daripada perkataan tersebut ya, ada ma, ingat, ada ma, kolamun saya bacakan, ma dari kanan ke kiri ya, ma, kolamun, ada, al, uzunun, telinga, nah, aina, pasti sudah tahu, madza, hadihi, man. Kalau hadza dan hadihi, mudah-mudahan masih diingat ya. Oke, yang saya pastikan tadi itu kolamun pulpen, sya'run apa namanya kepala, uzunun telinga ya. Oke. Oke, sekarang ada di situ yang diisi. Oke, nomor satu, silakan moderator pilih. Nomor satu kira-kira masukkan saja. Contohnya, apakah ma atau kolamun atau haza, hal, syarun. Nomor satu itu masuk di mana? Oke, apakah kolamun kah, atau ma, atau haza, atau hal, atau syarun, atau hazi. Oke, silakan. Tidak masalah, tidak beraturan. Oke, silakan. Silakan moderator dipilih Oh namanya. ya, baik. Baik, Ustadz. Fadal. Nah, Ustadz, untuk kata tanyanya. Nah, ini dibuat kata ya, Ustadz? Nggak dibuat kalimat, dimasukkan saja ke dalam kolom itu. Ada Ah, ya. watul istifham mana saja maksudnya. Kalau mau yang pastinya ada watul istifham atau ismul istifham mana yang mana saja dari 10 kata ini. Nah, nomor Baik, satunya Ustadz. itu apa? Iya, Ada memilih ma, saja. Ada 10 kata di sini. Nah, silakan pilih. Salah satunya apa? Nomor satu itu apa? Ismul istifham, kata tanya. Ustaz, tapi Silakan. Ustaz, Oke, silakan. Tafadhali. apakah bisa saya Ustaz? Karena yang muda Ustaz duluan. Oh, mudah dulu. Oke, enggak masalah. Silakan, silakan. Eh, Oke, silakan. Apakah begini Ustaz? Ma hadza? Oke, enggak dibuat kalimat, enggak dibuat kalimat, pilih saja. Enggak dibuat kalimat, pilih ma, kolamun atau haza. Kayak begitu. Dimasukkan di angka satu. Yang Oh, mana ismul istifham di antara 10 ini? Kan ada 5 saja. Yang ada satu. hanya Ustaz. Ma. Ma, oke, satu. Oke, nomor dua, orang beda yang orang yang lain lagi. Orang yang lain lagi, silakan. Syarun itu rambut ya. Saya lupa. Rosun itu baru kepala. Oke, silakan. tapi Yang kedua, silakan. Ibu Fajar FIKP bisa menjawab. Oke, silakan. Tafadhali. Ma sudah hangus ya? Fa Hangus. Nomor dua, Sa'run. sya'run Sa'run. itu rambut. Itu bukan pertanyaan. Tunggu dulu Pak Ustadz. Iya, yang ada pertanyaannya. Saya bisa bacakan ya. Ma, Ya. konamun, Ustaz, man. ya. Man. Satu-satu dulu. Oke, satu-satu dulu. Ibu dulu tadi apa? Oke, silakan diralat. Syarun itu salah. Oke, silakan pilih lagi yang lain, dikasih kesempatan. Mata. Pertanyaan itu Pak Ustadz. Ya, Yang mana semua kata yang jawab? termasuk pertanyaan di dalam kolom itu dimasukkan ke dalam tabel. Nah, kita pilih yang mana. Kalau ma tadi kan sudah hangus, ma. Oke, kira-kira yang mana lagi pertanyaan di situ? Kolamunka, hazaka, halka, uzununka, ainaka, mazak. Yang mana? Kata tanya yang Kolamun. iya. Kolamun Silakan. rambut ya. Syarun itu rambut, uzunun Iya. telinga. Berarti yang mana kan banyak selainnya. Ma sudah. Yang mana pulpen di situ Pak Ustadz? Iya, polpen itu Pulpen. mengecoh. Rambut untuk mengecoh. Oke. Man. Kita pilih di situ kan banyak kata di situ ya. Nah, banyak kata tanya di kolom itu. Man. Yang kedua. Hasirin. Hasir. Yang Hmm? Man. Man. Oke, man. Benar. Benar. Ahsanti ya. Ahsanti itu bagus. Oke, ahsanti. Kalau laki-laki ahsanta. Oke, insyaallah. Ahsanti. Oke, man. Jadi ma dengan man. Oke, nomor 3 silakan. Ya, Orang yang lain. kebetulan ada Ibu Hadijah yang raise hand. Mungkin Ibu Hadijah bisa menjawab. Silakan. Ya, Silakan. hal. Hal. Oke, masya Allah. Ahsanti ya. Masya Allah. Oke, tinggal 2. Oke, man dengan hal sudah habis. Tinggal 2. Oke, silakan nomor 4 siapa? Moderator silakan dipilih. Yang belum? Tadi
Pak Safruddin Hashim mungkin Oh, tadi mau Safruddin. jawab. Silakan. Tabe Ustaz. Hal. Iya. Hal, Iya. iya, sudah nih kayaknya. Yang ketiga tadi. Man Sudah. sudah ya. Sudah. Mahal dengan man sudah. Tinggal dua ini pertanyaan di sini. Aina Ustaz. Aina, oke, satu-satu. Aina, oke, Aina, oke. Alhamdulillah Pak Safruddin ya. Oke, kemudian yang terakhir. Pertanyaan terakhir dari kata tadi ya. Ayo, baik. An, hal, Aina. Berarti tinggal satu. Oke, silakan dipilih. Tinggal Tadi- satu hanya di dalam tabel itu. Mau dimasukkan dalam kolom itu dimasukkan ke dalam tabel. Nomor 5 terakhir. Tadi Oke. ada Ibu Asriati, mungkin mau menjawab. Tafadhali. Enggak apa-apa salah. Tinggal satu. Man, hal, aina sudah dijawab. Tinggal satu. Oke. Ayo Maza. dijawab. Maza. Maza. Oke, Masya Allah. Ahsanti. Benar. Alhamdulillah. Jadi dari 10 kata, ada 5 kata tanya. Yaitu ma, apa, man, siapa, kemudian hal, apakah, aina, di mana, maza, apa ya, nah, maza atau kenapa, nah, mengapa dan seterusnya. Adapun kolamun itu isim biasa, kolamun kan polpen. Semuanya, karena kan ada laki-laki dan perempuan. Ahsantum, semuanya bagus. Mumtaz. Oke, sekarang latihan kedua untuk ismul istifham. Oke, ada 10 pertanyaan ini. Nah, imla al-faragati biadawatil istifham munasibah. Itu ada di artinya. Isilah yang kosong dengan kata tanya yang sesuai. Itu pilihannya ya. Ada ma, ada man, ada mata, ada maza, ada hal, aina, kam, kaifa, limaza, dengan bikam. Oke, saya artikan. Ma itu apa? Man siapa? Mata kapan? Maza itu apa juga? Nah, apa ya? Apa bisa juga artinya apa? Bisa artinya kenapa? Banyak. Menyesuaikan saja nanti kata setelahnya. Hal apakah? Aina di mana? Kami ini menanyakan jumlah. Nah, kaifa berapa ya? Kami itu berapa? Menanyakan jumlah. Kaifa itu bagaimana? Limaza itu mengapa? Ini satu kata saya bukan apa. Limaza. Mengapa? Jadi jawabannya biasanya karena. Oke. Kemudian bikam. Nah, ini berapa untuk menanyakan harga. Jadi kam itu menanyakan jumlah, bikam menanyakan harganya. Oke? Sudah? Oke, nomor 1, silakan. Ini paling mudah ini. Oke, silakan yang belum. Ustaz, Moderator. silakan. Nomor Ya, 1. silakan. kaifa haluka? Haluka. Bisa diartikan coba? Bisa Kaifa, diartikan haluka? bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarmu? Ini Kabarmu? Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Oke. Kalau kabarnya beda lagi nanti. Kaifa halu. Oke, alhamdulillah. Ahsanti. Oke, nomor 2. Titik-titik tadhabu godan. Nah, jadi saya artikannya kalau umpamanya di tadhabu itu pergi besok. Nah, berarti apa kira-kira? Jadi kaifa sudah hangus ya? Oke, berarti tinggal 9. Silakan moderator dipilih atau ada yang mau langsung jawab, tapi orang yang lain ya, orang yang berbeda. Oke, silakan nomor 2. Pergi besok. Oke. Kalau nomor 2 Ayo. mata Ustaz, kapan? Kalau nomor 2 mata tadhabu godan. Masa ada pertanyaan kapan kemudian ada godan, sudah ada jawabannya. Nah, kan pergi besok. Berarti apa? Aina. Aina. Oke. Coba dibaca semuanya. Aina tazhabu godan? Oke, bisa diartikan? Di mana Anda tadi tazhabu pergi? Di mana Anda bisa diartikan, terjemahkan? Di mana Anda pergi besok? Nah, di mana Anda pergi besok? Jadi kaifa dengan aina sudah hangus. Oke, kaifa dengan aina sudah hangus. Oke, nomor 3, silakan. Dengan peserta yang lain, silakan. Ta'malu ya akhi. Ta'malu itu bekerja. Nah. Bekerja wahai saudaraku. Bekerja wahai saudaraku. Atau apa yang kamu lakukan? Nah, atau saya bahasa Indonesia kan. Apa yang kamu lakukan?
Oke. Apa yang kamu lakukan? Wahai saudaraku. Ma Ustadz, Oke, silakan moderator. Atau moderator sendiri bisa. Karena belum menjawab. Ma Jadi, Ustadz, saya ya. Oke. Apa? Ma, Ma, temannya. Ada satu temannya. Kalau Ma itu nanti di nomor yang lain. oh, Temannya hal, Ma. Ada temannya Ma. Yang sama-sama dengan Ma, tapi ada tambahannya. Saya kasih Maza, clue-nya. Oke. Silakan dibaca semuanya. Maza ta'malu ya akhi? Diartikan coba. Apa yang Apa yang apa yang sedang dilakukan eh, Wah. kepada laki-laki? saudaraku? Ya, itu wahai. Akhi, saudaraku. Oh, wahai saudaraku. Oke, coba disempurnakan terjemahannya. Apa yang dilakukan wahai saudaraku? Apa yang Anda sedang Apa lakukan? apa yang Anda sedang lakukan wahai saudaraku? Itu ya. Nah, kalau perempuan beda ya. Maza ta'malina bukti. Ta'malunya. Oke, jadi maza. Oke, jadi nomor 1 apa tadi? Kaifa, nomor 2 aina, nomor 3 maza, bukan ma ya. Karena ma itu ada di nomor lain. Oke, nomor 4. Silakan. Nah, ini mudah, anti. Kamu perempuan. Nah, titik-titik anti. Kira-kira apa? Ayo, paling mudah ini. Ayo, silakan moderator pilih. Kalau tidak ada masih diam semua yang belum, silakan dipilih. Ikhtar ma syi'ta. Oke, pilih sesuai yang kita mau kehendaki. Silakan moderator, tidak masalah. Pilih Hmm, Ibu yang belum. Fajar mungkin bisa menjawab. Oke, silakan. Titik-titik anti. Kamu perempuan. Ayo. Bisa dijawab mungkin? Saya bisa, Ah. Ustadz. Oh ya Ibu ya. Yes. Tafadhali. Man anti? Oke, man anti. Bisa diterjemahkan? Siapakah Anda? Siapakah Anda? Oke, ana mudarrisun. Ana Fatimah, ya kan? Ana mudarrisatun karena perempuan ya. Ana mudarrisatun, saya dosen. Ana Fatimah, saya Fatimah. Oke, Masya Allah. Jadi man sudah hangus ya. Nomor 5. Oke. Nomor 5 silakan. Nomor 5. Artikan dulu ya. Indaka kolamun. Indaka itu mempunyai, kamu mempunyai pulpen. Titik-titik, kamu mempunyai pulpen. Nah, itu. Oke. Titik-titik, kamu mempunyai pulpen atau Anda mempunyai pulpen. Silakan. Silakan dipilih. Ibu dipandang bisa menjawab. Silakan. Ayo dijawab. Udah sama lu? Belum Atau bisa. Oh, belum bisa. Oke, menyerah. Sambil tadi, sambil yang lain. Oke, Ayo. Nanti lagi. di apa? Dialihkan ke yang lain katanya. Ayo. Moderator, silakan pilih. Indaka kolamun artinya kamu titik-titik kamu mempunyai pulpen. Nah, ini nada saya ya. Kamu mempunyai pulpen. Nah, itu. Apa Saya kira-kira? Silakan, tafadhol. Saya Ustadz. Silakan. Hal indaka qalamun? Oke, bisa diartikan? Apakah kamu mempunyai pulpen? Oke, apakah kamu mempunyai pulpen atau Anda mempunyai pulpen? Indaka punya ya. Kalau dia disorof kan di sisi. Nah, kan aneh kalau dia di sisi. Apakah Anda mempunyai pulpen? Nah, jadi hal ya. Nomor 5 hal. Oke. Nomor 6, silakan. Tadi Hadal Ibu kita. Isi Ini. Ayo. Tadi Nomor Ibu 6. mungkin mau menjawab. Sebelumnya. Berapakah? Nah, itu. Berapakah harga? Harga. Oke, silakan. Menanyakan harga ini. Silakan. Pertanyaannya apa? Kam. Kalau kam itu menanyakan jumlah, berarti temannya. Silakan dicari. Silakan dicari. Ada temannya kam. Kalau kam itu menanyakan jumlah. Bikam. Coba dibaca semuanya. Silakan. Nomor berapa sih? Bikam hazal kitabu? Bisa diartikan? Berapakah harga buku ini? Oke, benar. Masya Allah. Santi. Oke. Berapakah harga buku ini? Ya. Oke, nomor 7.
tata'allamul lughatal arabiyyah. Titik-titik ya. Oke. Tata'allamul lughatal arabiyyah, tata'allam itu belajar. Belajar bahasa Arab. Apa kira-kira pertanyaannya? Oke. Karena tinggal 4 ya. Oke. Ayo baik. Silakan. Mungkin Silakan. Pak Muhammad Rifai bisa menjawab. Oke, silakan. Akhir Muhammad Rifai atau Akhir Rifai. Bisa mungkin? Nggak apa-apa salah, tinggal 4 ya. Oke. Tinggal limaza, kemudian kam, oke, kemudian ma, kemudian mata. Nah, itu ya. Kalau ada Bapak Muhammad Rifai, mungkin bisa ke Husni Husain, Ibu Husni Husain. Oke, silakan. Fadal. Nomor 7. Oke, saya kasih clue-nya supaya tidak terlalu lama. Mengapa? Nah, mengapa kamu atau mengapa Anda belajar bahasa Arab? Apa pilihannya? Silakan. Mengapa? Kenapa? Oke, silakan sama. Ayo, silakan. Saya Ustaz. Oke, silakan. Ayo. Tafadhali. Apa bahasa Arabnya? Limaza tata'allamul lughatal arabiyyah? Oke, coba diartikan tadi, terjemahkan ulang supaya dipahami. Kenapa kamu belajar bahasa Arab? Oke, kenapa kamu belajar bahasa Arab? Jadi limaza ya. Limaza. Nah, jadi jawabannya nanti li'annahu. Nah, karena. Oke, kemudian nomor 8. Nah, ini titik-titik haza. Nah, paling mudah ini. Kan Kam. tinggal 3. Ma, kam dengan mata. Tinggal 3. Ma, apa, mata kapan, kam berapa. Oke, kira-kira apa? Nomor 8 ini. Mata kah, maka atau kam. Oke, silakan. Ayo baik, mungkin tadi Ibu Hadijah mau menjawab. Ibu. Kam haza. Kam haza kurang tepat, Ibu. Tadi tinggal ma dengan mata. Ma haza. Ma apa ini? Nah, itu ya. Karena kami itu ada di nomor yang lain. Oke. Mahaza, apa ini? Oke. Oke, kemudian nomor 9. Nah, tinggal 2 ya. Mata, kapan? Oke, Masya Allah, ahsanti. Oke. Oke. Kemudian man dengan kam. Oke, silakan. Mohon maaf. Tinggal mata dengan kam. Oke, nomor 9. Roja'ta ya Muhammad. Roja'ta itu kamu kembali. Makanya, mohon maaf ya, ada namanya rujuk. Dari bahasa Arab itu. Roja'a yarji'u ruju'an. Nah, cerai, rujuk. Indonesia karena tidak bisa bilang ain, jadinya ka. Rujuk. Nah, ya kan? Rujuk itu artinya kembali. Atau pulang. Nah, jadi artinya apa? Titik-titik. Anda kembali wahai Muhammad. Anda kembali wahai Muhammad. Atau Anda pulang wahai Muhammad. Nah, ayo. Nomor 9. Tinggal apa namanya? Kam dengan mata. Oke, silakan. Nomor 9. Tinggal kam dengan mata. Ini mudah ini karena tinggal 2. Ayo baik, Ibu Isi mungkin mau menjawab. Mata ya Ayo. jawabannya. Mata. Mata. Oke, silakan dibaca semuanya. Fadali, mata. Mata roja'tu ya Roja'ta. ya Muhammad. Mata roja'ta ya Muhammad. Silakan bisa diartikan tadi. Kapan kamu datang ya Muhammad? akan datang? Kembali. Kembali ya Muhammad. Kapan kamu kembali wahai Muhammad? Oke, ya. Terakhir, ini paling mudah. Oke, silakan. Siapa? Berlomba-lomba. Silakan terakhir ini. Saya tidak akan sebut lagi katanya karena kata terakhir tadi saya sudah sebut. Oke, silakan. Siapa yang mau jawab nomor 10? Asyarah. Ibu Ria. Taliban itu mahasiswa di kelas. Silakan. Kamu, Ustaz? Iya, oke, silakan dibaca semuanya. Kamu Taliban fil fasal. Nah, fil fasal. Oke, diartikan coba. Berapa siswa di dalam kelas? Oke, berapa siswa atau mahasiswa ya di dalam kelas. Jadi menyesuaikan saja konteksnya. Jadi Taliban ini menyesuaikan konteksnya ya. Kalau dia di SMA, SD, SMP, SMA berarti siswa. Kalau dia mahasiswa, kalau di kampus berarti Taliban itu mahasiswa. Sama seperti mudarris. Mudarris itu kalau di kampus ya dosen. Kalau di SD, SMP, SMA ya guru. Ya, beda kalau di ETK itu namanya tilmiz ya atau muridun. Oke.
Oke, alhamdulillah, saya anggap ada watul istifham sudah selesai. Sekarang kita masuk di ismus syart. Nah, ini ismus syart cuma beberapa nomor ya. Oke, cuma 2 nomor. Oke, nomor 1 ini mudah-mudahan bisa dijawab. Tentukanlah isim syart pada ayat berikut. Dalam surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Oke. Tentukanlah isim syarat. Yang mana isim syarat di situ? Silakan. Satu orang. Silakan moderator bisa pilih mungkin. Dari kata ya ayyuha alladzina amanu in tansuru Allah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Manakah di situ ismus syarat? Silakan. Moderator bisa pilih. Mungkin mulai dari awal lagi. Karena kan sudah isim syarat ini. Oke, silakan. Atau moderator sendiri. Nah. Mungkin Oh, yang Ibu lain. Sariuya bisa menjawab. Fadhali, yang mana di situ? Bisa dibaca terjemahannya sebenarnya supaya kita tahu yang mana saja isim syarat di situ. Oke, silakan. Atau Ibu Yayi. Oke, silakan. Oke, silakan. Nggak usah malu, tidak apa-apa salah. Oke, pilihannya itu dari kata-kata yang ada di ayat surah Muhammad ayat 7 itu yang manakah yang isim syarat? Cuma satu kata. Apakah ya ayyuha alladzina amanu in tansuru Allah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Silakan. Oke, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah, jika kalian membela agama Allah, yansurkum. Allah membelamu. Oke, jawab. Apa jawabannya? In. Oke, Masya Allah. Ahsanti. Oke, ahsanti. Mumtazah. Bagus semuanya. Oke, yang benar adalah in. Karena jika. Ya. Asal katanya, in tansurullah yansurkum. Jika engkau menolong, jika kalian menolong Allah atau agama Allah, maka Allah akan menolong kalian di bumi. Menolong kalian di akhirat. Jadi kita menolong, maksudnya menolong agama Allah ya kita menyebarkan agama Allah dengan baik, dengan akhlak yang baik, dengan tingkah laku yang baik tentunya. Oke. Dan memantapkan wa yusabbit aqdamakum, dan memantapkan posisi atau pendirian kamu. Itu maksudnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu ya cuma satu. Oke, nomor 2. Nah, ini paling mudah. Juga jangan fokus di kata-katanya ya, tapi fokus di Oke. Contoh ya, saya baca man yukrimni ukrimhu. Artikanlah isim syarat pada kalimat berikut. Nah, jadi isim syaratnya saja diterjemahkan. Man apa artinya? Silakan siapa? Barang siapa? Barang siapa atau siapapun. Benar. Barang siapa yukrimni. Barang siapa yang memuliakanku, maka aku akan memuliakannya. Gitu ya jawabannya. Oke. Kemudian ma ta'kul akul. Titik-titik. Kamu makan, saya makan. Ma, apa artinya di sini? Isim syarat. Silakan yang lain. Apapun, Ustaz. Oke, benar. Apapun benar. Ahsantum, karena berdua ya jawabannya ya. Ahsantum. Oke, Masya Allah. Oke, kemudian titik-titik. Tunfik fil khairi yanfa'ka. Artinya apa? Titik-titik yang kamu infakkan pada kebaikan, maka akan bermanfaat bagimu. Mahma. Ibu Mahma itu Tafis. ada artinya meskipun. Apa tadi arti keduanya? Kalau meskipun di sini agak aneh kalau dimasukkan. Oke, saya kasih clue-nya. Sama artinya dengan ma. Apapun. Apapun. Oke. Apapun yang kamu infakkan dalam hal kebaikan, maka akan bermanfaat bagimu. Oke. Paling mudah ini. Mata tazhab azhab. Nah, siapa yang bisa artikan semua ini? Mata tazhab azhab. Sahabat itu pergi. Nah, silakan. Kapanpun kamu pergi, saya pergi. Oke. Kemudian ayyana. Ayyana ya. Oke, silakan. Ada yang masih ingat ayyana tadi? Bila mana? Bila mana kayaknya tidak sesuai konteksnya. Tusafir di sini bepergian jauh. Kapanpun. Ayyana itu sama dengan mata. Konteksnya di sini. Oke, silakan diartikan coba semuanya. Semuanya coba. Ayyana tusafir. Kapanpun kamu bepergian.
Saya pergi. Kapanpun kamu berangkat, bisa diartikan berangkat ya. Kalau berangkat kan biasa pergi jauh. Oke, kapanpun kamu berangkat, nah saya berangkat. Atau kapanpun kamu bepergian jauh, saya bepergian. Oke, sama dengan ini ya. Aina, nah terakhir. Satu orang saja. Aina tadhhab azhab. Oke, silakan diartikan semuanya. Satu orang yang belum. Aina tadhhab azhab. Mungkin Kak Silakan. Fahmi bisa menjawab, Kak Fahmi. Oke, silakan. Atau Paling mudah ini, Aina. Aina. Ibu Aina. Ria Gaza bisa menjawab. Aina tadhhab azhab. Ayo, siapa lagi? Kemudian kita masuk di zarf. Oke, simsar. Oke. Mungkin Aina. Bapak Ibu yang bisa menjawab bisa silakan menjawab. Apapun yang bisa, silakan. Dari ikhwan dan akhwat. Kemanapun engkau pergi, aku pergi, Ustaz. Oke, bisa. Saya pergi. Aina bisa arti dimanapun, kemanapun. Oke, bisa. Ya, Masya Allah, mumtaz. Oke, ahsantunna. Ahsantum, mohon maaf, karena laki-laki ada laki-laki. Ahsantum jamian. Semuanya bagus ya. Oke, saya kira ismu syart sudah. Sekarang kita masuk ismu dzarf. Oke, ismu dzarf ini nomor satu, isilah yang kosong di bawah ini dengan kata keterangan tempat. Nah, kata keterangan tempat. Nah, yang tempat saja ya, tadi waro'a. Nah, itu ada di janiba, saya artikan ya, janiba di samping. Ini saya tidak artikan, sengaja saya tidak artikan. Janiba di samping, baina di antara, tahta di bawah, waro'a di belakang, amama di depan, fauko di atas tidak nempel. Contohnya lampu dengan kita, itu tidak nempel, namanya fauko, bukan ala. Ala itu harfu jar. Oke, saya ulang ya, kata keterangan tempat ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, ada 6. Dimasukkan ke dalam titik-titik itu. Oke, sekarang saya artikan ya dalam konteks. Mudah-mudahan masih diingat supaya ini juga tidak membuat ngantuk ya, mudah-mudahan ya. Jadi hada baiti, ini rumahku. Jadi saya artikan baiti rumahku titik-titik al masjidi. Kira-kira apa jawabannya itu? Oke, masjid ya, masjid. Baiti jamilun. Sebentar Dian. Saya artikan dulu semua. Baiti jamilun. Rumahku bagus, indah. Hadihi gurfati, ini kamarku. Gurfa itu kamar ya. Hadihi gurfati, ini kamarku. Gurfati, kamarku, titik-titik. Gurfati ummi, titik-titik ya. Gurfati ummi, kamar ibuku. Hada sariri, ini ranjangku. As-sariru, titik-titik. As-sakfi, kasur itu, titik-titik. Atap atau langit-langit ya, bukan atap, langit-langit atau plafon bahasa kita ya, plafon. Nah, langit-langit atau plafon. Oke, titik-titik ya, jadi kasur titik-titik plafon. Oke. Kemudian tilka ghurfatu abi, itu kamarnya ayahku. Oke. Ghurfatu abi kabiratun, kamarnya ayahku atau bapakku besar. Fiha misbahun, di dalamnya ada lampu. Misbah itu artinya lampu. Al-misbahu, titik-titik, al-bilati. Al-misbahu, lampu itu, titik-titik, lantai. Jadi, lampu di atas, lantai di bawah. Nah, kira-kira apa di tengah-tengah? Tidak nempel, saya kasih cluenya, tidak nempel. Oke. Kemudian, zalika bustanun, itu kebun. Al-bustanu, titik-titik, al-matbakhi, dapur. Kebun itu, titik-titik, dapur. Kemudian wahadhil birkatu. Ini rumahnya besar ya. Dan ini kolam atau kolam renang kita disartikan. Wahadhil birkatu. Ini kolam atau kolam renang. Al birkatu, kolam renang itu titik-titik, al matbakhi wal bustani. Dapur dan kebun. Oke. Sekarang kalimat yang pertama ya. Oke, silakan satu orang atau moderator pilih, enggak masalah. Hada baiti. Baiti titik-titik al masjid. Oke, jawabannya apa? Silakan. Moderator mungkin yang pilih atau bagaimana? Oke. Mungkin Silakan. ada yang bisa menjawab.
Oh, langsung menjawab saja. Oke, silakan, tidak apa-apa. Oke, silakan langsung menjawab yang bisa. Silakan. Hada baiti, ini rumahku, rumahku titik-titik al-masjid. Saya ulang ya pilihannya. Saya ulang, janiba di samping, baina di antara, tahta. Ingat saja bahasa Indonesia tahta. Tapi dalam bahasa Arab artinya di bawah. Oke, waro'a di belakang, amama di depan. Ingat saja imam selalu di depan, amama di depan, fauqa di atas tidak nempel. Oke, silakan. Sudah ada bayangan? Janibah. Janibah. Satu orang? Baiti janibal masjidi. Baiti janibal masjidi kurang tepat. Waro'ah. Hah? Oke, silakan. Waro'ah, Ustaz. Waro'a kurang tepat. Berarti tinggal satu. Bu Uci mungkin bisa menjawab. Ada amama, kecil suaranya. Amama, oke. Amama. Oke, baiti amamal masjidi. Rumahku di depan masjid. Oke. Baiti jamilun, rumahku bagus. Hati gurfati, ini kamarku. Kamarku titik-titik gurfati ummi. Kamarku titik-titik kamar ibuku. Apa kira-kira? Oke, silakan. Siapa lagi? Janibah. Panjang janya? Bukan Janibah. Oke, Masya Allah. Santi, Masya Allah. Gurfati janiba gurfati ummi. Kamarku di samping kamar ibuku. Nah, Masya Allah. Haza sariri, ini ranjangku. As-sariru titik-titik as-sakfi. Ranjang itu titik-titik as-sakfi, plafon. Oke. Silakan. Janiba dengan amama sudah hangus. Kira-kira apa? Tinggal baina, tahta, waro'a dengan fauqa. Tahta. Tahta, ahsanti, Masya Allah. As-sariru tahta sakfi. Oke. Ranjang itu di bawah plafon atau langit-langit. Oke, lanjut. Tilka gurfatu abi. Itu kamarnya ayahku. Gurfatu abi kabiratun. Kamarnya ayahku besar. Fiha misbahu. Di dalamnya ada lampu. Al-misbahu titik-titik al-bilati. Al-misbahu di titik-titik al-bilati, lantai. Tidak nempel. Ayo. Berlomba-lomba. Tidak. Fauqa. Masya Allah. Al-misbahu fauqal bilati. Lampu itu di atas lantai. Ingat ya, tidak nempel. Oke. Tinggal dua. Zalika bustan. Itu kebun. Al-bustanu titik-titik al-matbakhi. Dapur. Kebun itu di... Tinggal dua pilihannya. Ayo. Tinggal dua. Waro'ah. Oke, benar. Al-bustanu waro al-matbakhi. Kebun itu di belakang dapur. Tinggal satu dong. Oke, silakan dijawab. Wahadhil birka, al-birka itu al-matbakhi wal bustani. Aina. Oke, santun. Ada laki-laki ya, jadi saya bilangnya as-santun ya. Oke, jadi as-santun semuanya mumtazah. Oke. Karena ada seorang laki-laki ya, saya bilang as-santun. Oke. Al-birkatu bainal matbakhi wal bustani. Baina. Bisa menerjemahkan semuanya? Ada yang bisa menerjemahkan semuanya? Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Oke, seperti tadi, hadza baiti, ini rumahku. Dibaca seperti tik, kemudian diartikan. Ada yang bisa menerjemahkan? Kalau salah ya diingatkan. Tidak masalah, jangan malu, harus berani. Ingat. Saya Ustaz. Oke, silakan. Bahasa Arabnya dulu baru ya. Hadza baiti, ini rumahku. Oke. Baiti, rumahku, amamal masjidi. Di depan masjid. Baiti jamilun, rumahku cantik. Hadhihi. Kalau cantik itu ke orang. Indah-indah. Rumahku indah. Hadhihi ghurfati. Ini kamarku. Kamarku, oke. Ghurfati, kamarku. Janiba ghurfati Ummi. Kamar di samping kamarnya ibuku. Oke. Haza sariri. Ini ranjangku. As-sariru, ranjangku. Tahta. Saqfi. Oke. Bawah plafon. Oke. Tilka ghurfatu abi. Itu kamarnya bapakku. Ghurfatu abi kabiratun. Kamarnya bapakku besar. Fiha misbahun, di dalam
Di dalamnya apa tadi saya lupa misbah. Dalam misbah lampu. Oh iya, di misbah. dalamnya ada lampu. Al-misbahu fauqal bilati. Bilati lantai. Silakan diartikan. Lampu Lampu di atas, di atas. atasnya lantai. Oke. Zalika bustanun. Itu Kebun. apa tadi bustanu? Kebun. Iya, itu kebun. Al-bustanu wara'a matbahi. Dapur. Iya. Kebun itu di belakang dapur. Wahadhil birkatu. Kolam renang. Ini kolam renang. Al-birkatu bainal matbahi wal bustani. Kolam itu di antara dapur dan kebun. Oke, Mumtazah. Santi. Oke. Alhamdulillah. Oke. Ini yang kemarin ya. Nah, ini yang kemarin masih diingat ini. Jangan dilihat slide yang kemarin ya. Nah, sekarang sudah ada terjemahannya. Ini 2 pekan yang lalu ya, Zarok. Ya, ini. Ini saya ulang lagi supaya diingat. Oke, saya baca lagi. Ana fi Makassar. Sausa titik-titik. Sausa firu ila. Ini zaman dengan zaman dengan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu. Oke. Ana fi Makassar. Sausa firu ila Jakarta titik-titik. Lidirasati insyaallah. Arkabu as-sayyarata ilal maqari sa'atin yurafiquni abi wa ummi fis sayyarah. Abi yajlisu titik-titik as-saiki, ana ajlisu titik-titik ummi fi wasatil kursi, akhi yajlisu titik-titik kursi, ana uhibbu ailati titik-titik az-zamani. Oke. Yang saya garis bawah itu diartikan ya, saya di Makassar sekarang. Insya Allah saya akan berangkat ke Jakarta besok untuk kuliah. Saya mengendarai mobil ke bandara sekitar 1 jam. Ayah dan ibuku menemaniku di mobil. Bapakku duduk di samping sopir. Saya duduk di kanan ibuku di kursi tengah. Saudaraku duduk di belakang kursiku. Aku mencintai keluargaku sepanjang waktu. Masih ingat jawabannya? Oke, sekarang bahasa Arabnya sekarang. Oke, ayo. Masih diingat sekarang? Bahasa Arabnya sekarang? Al-an. Al-an. Oke, ana fi Makassar al-an. Kalau besok, tadi ada tadi. Yang lain, besok. Besok. Gadan, Ustaz. Godan, benar. Oke, kemudian sekitar. Oke, saya kasih A pilihannya ya. Haula atau khilalah? Haula atau khilalah? Haula. Silakan yang lain pilih. A haula, B khilalah. Ayo Bunda, sudah ada pilihannya nih. A haula, B khilalah. Oke, silakan dijawab, dipilih yang lain. Saya kasih pilihan kayak pilihan ganda. A haula, B khilalah. Artinya sama, sekitar, tapi penggunaannya beda. Ada untuk waktu dan ada untuk tempat. Oke, silakan. Khilalah. Oke, haula atau khilalah, jangan salah. Jangan salah. Jangan takut salah. Ya, kasih. Ya. Khilalah, Ustadz. Khilalah, benar. Ahsanta, Masya Allah. Khilalah ya. Kalau haula itu tempat. Haulal Ka'bah, haulal masjid. Nah itu. Khilalah, jam. Oke. Kemudian di samping. Nah, tadi di samping sudah tadi. Ada di atas tadi. Bapakku dulu di samping. Janibah. Oke, ahsanta. Oke, kemudian kanan. Kanan. Oke, saya kasih clue-nya ya. Mungkin maksudnya. Yasaro atau Yamina? Yasaro atau Yamina? Silakan yang lain pilih. Yang mana bahasa Arabnya kanan? Yasaro atau Yamina? Ayo. Yang lainnya. Oke, silakan. Yasaro atau Yamina? Yasaro. Yasaro itu kurang tepat. Artinya kiri. Ya. Berarti Oh, Yamin. Yamina. Oke. Yamina. Oh, Yamina. Ashabul yamin, ashabul yamin. Oke, mana ya? Oke. Kemudian tinggal 2 ya, di belakang. Nah, tadi sudah, di belakang. Apa bahasa Arabnya di belakang? Waro'ah. Waro'ah, Masya Allah, Mumtazah, Santi. Oke, terakhir sepanjang. Oke, saya kasih pilihannya. Apakah apa tadi? Syarqo, A syarqo, B gorba, C tula. A syarqo, B gorba, C tula. Tula.
Oke, alhamdulillah. Tula ya, dari kata tol. Nah, bahasa Inggrisnya tal, T-A-L-L tulisannya ya, maksudnya tal. Nah, kita Indonesia bilang tol, bahasa Inggrisnya juga tol, bahasa Jepangnya in. Itu dari serapan bahasa Arab. Nggak tahu walau apa dari serapan dari bahasa Arab atau dari Arab ke Inggris, Inggris ke Arab. Intinya bahasa Arabnya panjang itu dalam bahasa Arab tola ya tulu. Ya, masdarnya tulan. Nah, bahasa Inggris serap mungkin ya, jadinya tol, panjang. Sepanjang waktu. Oke, alhamdulillah. Masih diingat ya? Oke, kemudian next berikutnya. Ini ada gambar. Oke, karena menghemat waktu, karena ismul adat bisa dilangkai. Kalau masih ada waktu kita kembali lagi ke sini. Oke, sekarang ismul adat. Nah, ini mudah. Pilihan ganda ya. Bahasa Indonesia jawabannya. Cuma 3 nomor. Nanti nomor 2-nya ini agak panjang. Oke. Nomor 1. Oke, nomor 1. Hitungan dalam bahasa Arab disebut apa? Silakan. Yang beda orang ya. Hitungan dalam bahasa Arab disebut, ini masih fresh ini, masih pekan lalu ini materinya. Ibu Surya Uya bisa menjawab. Silakan. Tidak apa-apa salah, tidak apa-apa salah. Oke, silakan jawab. Ya. A atau B? Saya tidak dengar, putus-putus. Tapi ada yang menjawab? Mungkin Ibu Surya menjawab. Saya Ustaz. Ma'dud. A atau B? Nomor A Siapa? bisa dibaca A adat. Nah, ini kan B ma'dud. Silakan dibaca dengan pilihannya. A adat, B ma'dud. Yang mana jawabannya? Silakan. Pak, B Bapak, Ustaz. Ma'dud. Ma'dud. Oke. Mohon maaf. Kurang tepat. Yang ada adalah adat. Nah, adat itu adalah itu. Tidak masalah. Oke, belajar dari kesalahan. Insya Allah. Oke, nomor 2. Sesuatu yang dihitung. Ustaz, kalau madud apa, Ustaz? Itu nomor 2. Sesuatu yang dihitung dalam bahasa Arab. Oke, nomor 2. Oke, nomor 2 sesuatu yang dalam bahasa Arab disebut itu jawabannya. Oke. Oh, nomor 1 maksudnya bilangan ya, Ustaz ya? Iya, bilangannya, hitungannya, iya. Angkanya, hitungannya ya, adatnya. Jadi, adapun bendanya atau sesuatu yang dihitung dalam bahasa Arab disebut, berarti apa jawabannya? B, ma'dud. Oke, B, ma'dud. Oke, nomor 3. Yang lain ya, yang lain. Nah, ini pasti paham lah. Jenis jamak yang biasa digunakan pada ma'dud, benda yang dihitung, hitungannya 3-10 adalah A, jamak muzakkar salim, muannas salim, taksir, atau jamak takdim dan jamak takhir. Silakan. Nah, ini. Ayo, dijawab ini. Jamak takdim atau jamak takhir atau jamak muzakkar salim, jamak muannas salim atau jamak taksir. Alhamdulillah benar. Karena kalau B bahaya. Kalau jamak takdim jamak takhir itu sholat, ya. Oke, ya. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi nomor 1 itu A, nomor 2 B, nomor 3 A. Oke, sekarang berikutnya nomor 17. Slide 17. Oke. Bisa diperbesar, terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, ini kosakata kita mungkin ini kosakata yang sehari-hari ya, contohnya rumah, sekolah, ini bahasa Indonesia kan. Rumah, sekolah, kelas, kemudian kaum muslim, kemudian dan seterusnya. Jadi mudah-mudah. Oke. Oke. Nomor 1, siapa yang bisa terjemahkan? Saya bacakan bahasa Arabnya ya. Li baitun wahidun. Li itu saya punya. Oke. Silakan. Saya mempunyai. Berarti baitun wahidun tinggal saya diterjemahkan. Silakan. Saya rumah 1. Saya mempunyai satu rumah. satu rumah, bukan rumah satu ya. Saya mempunyai 1 rumah. Alhamdulillah. Oke, begitu ya bahasa Arabnya itu bendanya dulu baru angkanya. Oke, jadi saya mempunyai, bisa juga saya mempunyai sebuah rumah. Oke, Masya Allah. Ahsanti. Karena suara perempuan tadi ya. Nomor 2. Fil madrasati salah satu asatidzah. Asatiz guru. Berarti apa? Madrasah pasti tahu lah. Salah satu tahu. Oke, silakan. Yang lain? Di Dalam sekolah ada 3 guru. Oke, Masya Allah. Santi. Dalam sekolah ada 3 guru. Oke, Masya Allah. Nomor 3. Amamal fasli tis'atu tullabin. Tis'a, nah apa tadi tis'a? Tullabin itu mahasiswa atau siswa. Amama kan sudah tadi, ulang-ulang terus. Amama, ingat saja imam. Oke, silakan. Amama. Di depan kelas ada 9 guru. Di depan kelas ada 9 siswa.
Ada 9 siswa. Benar, ahsanti. Oke, nomor 4. Li tadi sudah tahu artinya kan? Walidanisnani. Nah, ini doa. Wabiqfirli wali-walidayya. Oke. Aku punya 2 anak. Oh, kok 2 anak? Walidani. Wali-walidayya Oh, aku warhamhu. punya orang tua. Saya mempunyai kedua orang tua. Kalau tidak ada alifnya, waladani itu 2 anak. Kalau ada alifnya setelah walidayya, ini kan sama walidayya, kedua orang tua. Oke, jadi apa bahasa Arabnya saya mempunyai kedua orang tua? Li walidanisnani. Oke ya. Nomor 5 ini sesuai namanya. Khamsatu muslimina wa arba'u muslimatin fil masjidi. Oke, silakan. Siapa? Khamsatu muslimina wa arba'u muslimatin fil masjidi. Nah, ini mudah ini. Muslimin wal muslimat itu kan dosa diartikan itu. Oke, silakan. Dan Khamsah. ada 5 muslim Oke, ada 5 muslim dan 4 muslimah di masjid. muslimah. Oke, coba dikasih semuanya sempurna. Ada. Silakan diulang. Muslim dan 4 muslimah di masjid. Muslimat di masjid. Oke. Oke, atau bisa kita sebenarnya ada 5 pria muslim dan 4 perempuan muslim di masjid. Bisa ya sampai situ. Oke. Kemudian nomor 6. Indi mi'atu rubiyatin. Mi'ah, apa tadi artinya mi'ah? Indi sama dengan li. Saya punya 100 rupiah. Ini saya lupa kasih harokat. Indi mi'atu rubiyatin. Indi mi'atu rubiyatin. Silakan. Rupiah. Saya punya 100 rupiah. Saya punya 100 rupiah. Oke. Bahasa begini ya. Bahasa orang Arab susah bilang P. Rupiah. Jadinya ba. Makanya bahasa Arabnya pepaya itu babaya. Nah, babaya mereka. Susah mereka. Itulah kita kekurangan ya. Masing-masing setiap orang beda-beda ya. Kalau orang Arab susah bilang P. Jadinya ba. Contohnya Papua, Babua. Nah, itu. Itu ya. Palembang, Balembang. Nah, gitu-gitu ya. Pepaya, babaya. Oke. Jadi rubiyatin. Oke, kemudian nomor 7. Wulidtu itu saya lahir fi alfaini wasitta. Silakan. Alfun tadi apa? Alfun itu 1000. Alfaini 2000. Oke, silakan. Saya lahir, bisa diterjemahkan lanjut. Ulang, saya lahir. Saya lahir di tahun 2006. 2006, Masya Allah, mumtaz moderator ya. Santa, oke. Nomor 8, nah ini. Ana Unhas, silakan dibaca. Oke, silakan. Ana Unhas. Jami'atu, silakan. Ayo, Ana Unhas. Mahasiswa atau mahasiswi Unhas, silakan dibaca nomor 8 ini untuk mahasiswinya. Oke, silakan. Mahasiswa atau mahasiswinya, silakan. Ayo, yang lain. Oke, yang lain cepat. Ayo, kita keburu waktu. Jami'atu Hasanuddin hiya jami'atun wahidatun fi Makassar. Ia itu adalah. Ia diartikan adalah ya, bukan dia. Adalah di sini. Silakan. Diartikan Jami'atu universitas. Oke, silakan. Hasanuddin nama orang. Oke, silakan. Artinya Ustaz. Silakan dibaca. Mau oke, karena mahasiswanya mungkin malu-malu. Oke, silakan. Sama mahasiswanya silakan dosennya, para modernisnya. Universitas Hasanuddin, Universitas nomor 1 di Makassar. Masya Allah. Universitas Hasanuddin adalah Universitas nomor 1 di Makassar. Oke, Masya Allah. Mumtaz. Ahsanti. Oke. Kemudian nomor 9. Ini tingkatan ya. Nah, bertingkat. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Tidak sampai di 11. Oke. Ana al-ibnul awwal. Wahia al-bintur rabi'atuh. Oke, silakan diartikan. Ana al-ibnul awwal. Wahia al-bintur rabi'atuh. Oke, ibnu itu putra, bintu itu putri. Nah, oke, silakan. Saya tidak awal dengan Rabi'ah. Silakan. Saya Silakan. Ustadz. Ya, silakan. Tafadhali. Saya putra pertama dan dia putri keempat.
Oke, saya putra pertama dan dia putri keempat. Oke, nomor 10 al-an. Apa tadi al-an artinya sekarang? As-sa'atu jam, as-sadisatu sobahan. As-sadisah itu sama dengan sita. Sobahan tadi ada ya? Nah, silakan diartikan. Al-an sekarang, as-sa'a jam, as-sadisah itu sita, sobahan itu, taulah sobah. Oke, silakan. Ayo, terakhir. Sebelum kita masuk latihan terakhir. Sekarang jam 5 subuh. Sekarang as-sadisah sita. Sekarang sita. Jam 6. Kita mulai belajar tadi jam berapa? 6 subuh. Sekarang jam 6 subuh. Oke, sekarang jam 6 pagi. Bisa diartikan kan? Sekarang jam 6 pagi. As-sa'atu sadisah. Ini memang berbeda ya. Nanti dilihat saja di apa namanya? Yang murojaahnya, kalau dia 6 itu bukan as-sati, tapi as-sadisah. Ingat saja, kalau ada as-sadis itu dalam bahasa Indonesia kan sadis, kejam. Kalau dalam bahasa Arab, sadis itu adalah ke-6. Nah, sekarang jam 6 pagi. Oke, alhamdulillah. Oke, terakhir. Nah, nomor berikut. Oke. Di slide ke berapa ini? 18. Slide 18. Ini. Ada nomor telepon, ada nomor Garuda, ada nomor kode pos, ada nomor plat, ada email handphone ya. Ini sekarang-karang ya, bukan jangan. Ada token listrik. Nah, token listrik yang paling panjang kan 20. Oke. Silakan siapa yang mau nomor 1? Silakan. 0 itu sifar ya. 0 itu sifar. Oke, kita ulangi kembali. Saya kasih ingat ya murojaahnya. Sifar, 0, wahid, isnan, salasa. Ini, muzakkar. Sifar, wahid, isnan, salasa, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, tamaniya, tis'a, asyar. Yang muzakkar saya kita pakai. Oke, saya ulang lagi. Wahid, isnan. Ya silakan moderatornya buka ya. Wahid, isnan, salasa, arba, khamsa, sitta, sab'a, tamaniya, tis'a, asyara. Oke, silakan. Siapa yang nomor 1? Oke. Nomor 1 silakan. Coba, enggak apa-apa salah. Berani? Oke, nomor handphone. Saya 0811. Oke, silakan. Sifar, samani, saya Ustaz. Silakan. Oke, Masya Allah. Sifar, samania, wahid, Oke. salasa, hamsa, salasa, arba, hamsa, sitta, samania, sitta, sab'a, samania. Oke, Masya Allah, Mumtazah, Santi ya. Oke, sekarang paling pendek ini 714. Garuda dari bahasa Arab kan? Garuda. Ya. Sita. 7. Ahad. Sita. Kalau Ahad itu hari Ahad. 7. Wahid. Garuda, Sita, Wahid. Nomor 7. Kalau Sita itu 6. Sita itu 6. Is'a itu 9. Ayo diulang. Ayo bisa. 7. Sita. Garuda, Sabat, Wahid, Is'a. Kalau sabat itu hari. Kalau sabat itu hari. Sab'ah. Oke. Sab'ah. Oh iya. Iya, Sab'ah. Garuda, Sab'ah, Wahid, Is'a. 4. Arba'ah. Arba'ah. Benar sekali ya. Oke. Garuda. Jadi kalau nanti kita umroh dan haji kan pakai bahasa Arab tuh 3 bahasa. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Garuda, Sab'ah, Wahid, Garuda, Sab'ah, Wahid, Arba'ah. Kayak begitu. Oh, Garuda 714 ya gitu kan. Nah, penerbangan haji Al-Bawabah Al-Ula. Gate 1, Al-Bawabah As-Saniya, gate 2. Kayak begitu itu. Ya. Oke. Alhamdulillah, Santi. Oke, Masya Allah dengan banyaknya tadi kesalahan akhirnya jadi benar. Oke. Sab'ah, Wahid, Arba. Oke, kode pos. Ini tahu kode pos di Makassar ya, tapi tidak tahu daerah mana ini. Oke, 90 kan dimulai di Makassar. Oke, silakan kode pos. Silakan 90125. Silakan, ayo. Masih sedikit. Kode pos. Pos. Is'a. Sifar. Wahid. Isnai. Khamsatun. Oke, enggak apa-apa. Mau dihidupkan, mematikan. Masya Allah, Mumtaz, Ahsanti. Oke, sekarang plat. Nah, ini.
Silakan. Silakan. Masih 4 huruf ini. Yang nomor 6 dan nomor 7 mulai agak banyak. Oke, silakan. Nomor 5, Dede. Silakan. Saya Lanjut Ustaz. Ustaz. Oke, silakan. Tafadhali. Tafadhal siapa ini? Ikhwan atau akhwat ini? Oke, silakan. Dede, Sita, Sifar, Tisa, Sifar. Oke. Oke, Masya Allah. Santi ini ada nomor 4-nya ya. Oke, salah nomor. Oke, enggak apa-apa. Oke, nomor 6, email. Nah, contohnya email HP. Siapa ini? Ayo. Oke. Email. Nah, yang nomor 7 ini lama sekali ya, karena 20 nomor. Silakan. Emailnya ada 15 kalau nggak salah ya. Oke, silakan. Silakan, enggak apa-apa, salah. Oke, enggak apa-apa salah. Ayo, berani. Ilhamasa, semangat. Ayo. 821030030079876 sama dengan juga di token listriknya ya. Ada yang sama. Oke, silakan nomor email. Saya Ustaz. Silakan tafadhali. Samania, Samania, Wahid, Sifar, super. Salasa, Masa, Sifar, Sab'ah, Taba'ah, Samania, Sab'ah, Tis'ah, Sittah, Kita, Khams, Musa, Arba'ah, Salasa. Oke, matikan semua ha ya. Khamsa, Arba'a, Salasa. Oke, Masya Allah. Tazah, Ahsanti. Oke, terakhir. Moderator mungkin. Saya yang pilih moderator. Oh, moderator. Saya Ustaz saya. Oh, ada yang bisa. Oke. Oh ya, ada yang bisa, ada yang bisa. Ada yang bisa. Alhamdulillah. Oke, silakan. Oke. Tas'ah. Tis'a. Tis'ah ya. Tis'ah. Samania. Sab'ah. Sitah. Sitah baru Hamsa. Khomsa. Khomsa. Benar, Khomsa. Khomsa baru Arba'ah. Khomsa Arba'ah. Salasa. Isnani. Isnani Wahid. Wahid. Sifar Wahid. Isnani. Tis'ah. Wahid. Samania. Wahid Samania. Isnani. Isnani baru Sab'ah. Oke, tinggal 3 yuk. Sab'ah baru Tis'ah. 6 Sitah. Oke. Sitah baru Arba'ah. Salasa. Alhamdulillah. Sambil batuk-batuk. Oke, Masya Allah ya. Masya Allah. Ahsantum jami'an. Ahsantum wa ahsantunna jami'an. Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ya, murojaah bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Oke, pekan depan masih murojaah juga. Saya ulang ya, supaya dipersiapkan memang belajar dari pekan ke-6 sampai pekan nggak ada di sini ya. Dari pekan ke-6 sampai pekan kemana ini? Pekan 12. Yaitu isim berdasarkan jenis, muzakkar muannas, kemudian isim berdasarkan jumlah, mufrad musanna dengan jama', kemudian ada isim domir, kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul. Kenapa saya karena kemarin kan saya bilang dari isim istifham, makanya saya sampaikan isim istifham hari ini. Adapun nanti baru saya sampaikan, jadi pekan depan siap-siap muzakkarnya laki-laki dan perempuan tunggal 2 dengan jamaknya, kemudian domir, kata ganti, anta, anti, huwa, huma, kemudian isim isyarah, hadza, hadhihi, dzalika, kemudian isim mausul, alladzi, yang artinya yang. Alladzi, alladzina. Jadi nanti contoh contoh soalnya ya seperti tadi ya, ada pilihan ganda, ada yang memasukkan dan seterusnya.
Dan ya, insya Allah bervariasi. Dan angka ini mungkin masih ada ya, supaya diingat angkanya ya. Jadi saya akan kembali dengan angka-angka yang berbeda. Nanti saya edit kembali ini. Insya Allah. Karena seru ya kalau angka-angka ya. Seru, oke. Saya kira itu saja. Nah, cukup pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ilmu kita pada pagi hari ini berkah ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita Insya Allah ya, Masya Allah. Oke, sekarang sebelum kita tutup, ditutup dengan moderator, kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengangkat tangan dan mengangkat pandangan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan moderator tutup. Oke, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua dan memberkahi kita semua pada hari sebelumnya, hari ini dan hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita silakan kembali kepada moderator. Silakan. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas semua ilmu dan doa serta perhatian ikhlas yang diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustaz dengan ampunan yang luas, pahala dan kebaikan yang berlimpah, kesehatan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Baik, sebelum kita menutup kajian kita pada hari ini, sekali lagi kami menginfokan bahwasanya bagi Bapak Ibu serta teman-teman yang berkenan untuk berinfak dalam pendanaan kajian-kajian kita ini bisa disalurkan melalui nomor rekening yang sudah kami sebar di meeting chat beserta link materi bahasa Arab maupun link rekaman dan link grup WhatsApp latihan. Baiklah, marilah kita tutup kajian pada hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.